bagaimana kabarnya? Ibu Ina harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, siapa yang tahu hari ini kita mau bikin apa? Betul sekali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa ya yang harus kita lakukan? Wah, betul sekali, berdoa. Sikap berdoa yang baik dan benar bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, good sekali. Ibu Ina yang akan memimpin anak-anak di dalam doa ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat kami masing-masing. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Ibu Wina. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu Ina mau tanya, kemarin yang bercerita itu siapa ya waktu hari Jumat? Wah, betul sekali, yang bercerita adalah Pak Erwin. Siapa yang masih ingat Pak Erwin ceritanya tentang apa? Betul sekali, tentang Ananias dan Safira. Kira-kira mereka siapa ya? Apa yang mereka lakukan? Oke, Ibu Ina hari ini akan menceritakan kembali tentang Ananias dan Safira ya. Nah, jadi waktu itu Ananias dan Safira mereka menjual tanahnya. Hah? Menjual tanah? Untuk apa ya Ibu Ina? Jadi waktu itu mereka menjual tanah, mereka melihat di tempat mereka itu ada orang-orang yang kesusahan. Jadi kalau waktu itu ada orang-orang yang merasa kesusahan, tidak punya makanan, maka orang-orang menolong ya. Nah waktu itu Ananias dan Safira juga mereka ingin memberikan, tapi mereka cuma ingin mendapatkan pujian, mereka ingin dipuji. Nah, mereka tidak mau semuanya dikasih sama orang-orang, mereka tidak mau. Nah, waktu kemarin kan Pak Erwin cerita kalau mereka jual 10 juta, mereka cuma mau kasih sebagiannya saja. Jadi tidak mau semuanya, tidak mau kasih 10-10-nya, tapi cuma mau kasih 5 saja. Yang 5-nya dibawa kemana ya? Mereka simpan sendiri. Yang 5-nya baru dikasih, tidak mau dikasih sama semua orang. Nah, terus mereka menyerahkan yang 5 ini tadi, yang sebagian ini tadi sama Rasul Petrus untuk dibagikan ke orang-orang. Tetapi ternyata Rasul Petrus ini tahu. Hah? Kenapa dia tahu ya? Apakah Rasul Petrus ada intip-intip? Jadi Rasul Petrus itu diberikan karunia oleh Tuhan. Dia tahu kalau Ananias dan Safira ini berbohong ya anak-anak ya. Nah, jadi Rasul Petrus ini datang kepada Ananias, suaminya. Dia datang. Ananias, apakah betul kamu berikan semuanya? Terus Ananias berkata, iya betul, itu sudah semua, dia bilang. Tetapi anak-anak tahu tidak? Tadi kan Ibu Ina bilang bahwa mereka memberikan semuanya atau tidak. Nah, mereka hanya memberikan sebagian, tidak semuanya. Berarti Ananias berbohong atau tidak ya? Dia berbohong. Yang dia bohongi siapa? Rasul Petrus dan juga Tuhan nih anak-anak ya. Dia berbohong sama Tuhan. Dia mau berbagi berkat tetapi tidak semua dia berikan ya anak-anak ya. Dia berbohong. Nah waktu itu Rasul Petrus tahu kenapa kamu berbohong. Nah dia tidak mau serahkan semuanya, tetapi karena Tuhan tahu dan Rasul Petrus juga tahu apa yang terjadi sama Ananias. Ananias langsung mati, nyawanya hilang.
diambil sama Tuhan ya anak-anak ya, karena dia sudah berbohong. Tuhan senang dengan orang yang berbohong? Tidak ya anak-anak, tidak senang. Nah, tapi waktu Ananias mati, apakah istrinya Safira tahu? Dia belum tahu. Waktu dia masuk, terus dia lihat, ada apa ini? Nah, si Rasul Petrus berkata lagi kepada Safira, Safira, apakah betul yang kalian berikan semuanya itu sudah seperti ini? Betul, dia bilang. Anak-anak tahu tidak? Berarti Safira sudah berbohong juga. Mereka, Ananias dan Safira sudah sepakat, sudah sama-sama untuk berbohong. Terus waktu Safira berbohong, Petrus berkata kepada Safira, apakah kamu tidak tahu bahwa Ananias suamimu sudah mati karena dia sudah berbohong? Nah, waktu itu Safira dia juga berbohong, dan apa yang terjadi dengan Safira? Dia juga mati, anak-anak. Orang-orang di situ sangat ketakutan ya anak-anak yang melihat mereka berdua mati. Nah, Safira juga terjatuh dan dia mati. Akhirnya orang-orang menguburkan Safira ya anak-anak ya, mereka menguburkan Safira. Nah, akhirnya Safira dan Ananias mati, dikuburkan oleh orang-orang yang tadi sudah menyaksikan mereka. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa yang sudah dilakukan Ananias dan Safira? Nah, tadi mereka melakukan hal yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Allah ya. Ketika mereka ingin menolong orang-orang, tapi mereka menolongnya tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh. Mereka cuma ingin menolong dan mendapat pujian dari orang-orang, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh ya anak-anak, ketika kita mau menolong orang lain, kita cuma menolongnya setengah-setengah. Beta pemalas, beta tolong begini, beta tidak mau sungguh-sungguh. Itu tidak baik. Nah, terus mereka juga tadi berbohong ya anak-anak ya. Padahal mereka punya 10 misalnya, tapi mereka cuma kasih 5, dan mereka bilang cuma 5 padahal mereka punya 10. Jadi mereka sudah berbohong. Berbohong kepada siapa? Pertama, mereka berbohong sama Rasul Petrus. Terus siapa lagi yang mereka bohongi? Tuhan Allah yang mereka bohongi. Nah, ketika kita berbohong, apakah Tuhan tahu anak-anak? Ya, Tuhan sangat tahu. Apakah perbuatan yang seperti dilakukan Ananias dan Safira itu baik? Tidak ya anak-anak ya. Tetot, tidak baik. Tuhan tidak pernah senang dengan orang yang suka berbohong, orang yang setengah-setengah menolongnya. Tuhan tidak senang. Ketika kita mau menolong orang lain, kita harus menolong dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh berbohong. Ya, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong ya anak-anak ya. Nah, jadi itu firman Tuhan hari ini. Pesan Ibu Ina untuk anak-anak, ketika anak-anak mau membantu papa mama misalnya di rumah, tidak boleh setengah-setengah ya anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak habis makan nih, Ibu Ina saya tidak mau bantu bereskan ini piring-piring nih, biar mama saja. Saya bantu sedikit saja. Nah, tidak begitu ya anak-anak ya. Anak-anak boleh bantu mama, tapi sesuai yang apa anak-anak bisa bantu ya anak-anak. Terus ketika anak-anak misalnya lagi bermain sama teman di sekolah misalnya. Nah, anak-anak ambil mainannya banyak. Terus anak-anak bilang, tidak, tadi aku cuma ambil 1. Padahal anak-anak ambil banyak. Itu namanya apa?
berbohong. Tuhan juga tidak senang ya. Jadi anak-anak harus jadi anak yang jujur, anak yang mengasihi dengan sepenuh hati. Oke, jadi itu firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh memberkati anak-anak dan terus mengingatkan anak-anak ya. Oke, nah firman Tuhan sudah selesai. Kita harus apalagi berdoa kembali untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yuk Ibu Ina menutup kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan, jadi anak yang jujur, jadi anak yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini yang akan belajar atau melakukan segala hal yang lain Tuhan. Engkau juga memberkati papa mama kami yang akan bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dan Engkau juga memberkati orang-orang di luar sana ya Tuhan. Biarlah Tuhan virus corona juga cepat berlalu, supaya kami boleh kembali lagi ke sekolah dan melakukan aktivitas kami, belajar dan bermain bersama dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak tetap semangat ya di rumahnya. Tidak boleh keluar-keluar dulu ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dadah, sampai jumpa lagi.